Oke, selamat datang, selamat sore kakak Sofi, kakak, ibu apa teteh? Oh, bebas. Tapi pengennya kelihatan muda terus ya. Oke. Boleh kali dipanggil kakak atau teteh ya. Atau teteh ya. Muak ceritanya teman-teman. Sorry ya. Boleh sampai perkenalkan dulu yang mana nih psikolog klinis, yang mana wedding planner? Saya dulu. Oke, Oke, silakan. boleh. Salam kenal semuanya. Saya Sofia Halidia Fatma. Saya psikolog klinis. Hari-hari mungkin saya dinasnya atau praktiknya di Rumah Sakit Umum Dimas. Jadi barangkali teman-teman ada yang pengen ketemu, boleh mampir ya. Apalagi nih, selain aktif sebagai psikolog yang berpraktik, saya juga seorang ibu. Teman-teman sudah menikah kebetulan. Jadi nanti kita ngobrolin ini, saya sudah jadi pelakunya gitu ya. Jadi saya sudah merasakan gitu, sehingga kita akan mencoba membedah ya, melihat dari kacamata yang tentunya evidence based ya. Jadi nggak cuma subjektif dari psikolognya aja, tapi tentu ini based on tadi ya science ya. Pengalaman. Ya, jadi juga tentu ini ya risetnya ada Iya, gitu. betul. Biar teman-teman yang nyimak di sini tidak tersesat gitu ya. Jadi semuanya yang akan kita bahas di sini tentu tidak ada subjektivitas gitu ya. Harapannya kita tetap pakai basicnya ya science ya, keilmuan gitu, supaya terukur objektif ya. Betul, terima kasih kakak. Tepuk tangan dulu boleh? Thank you. Untuk Kak Sofi dari psikolog klinis. Dan berikutnya narasumber kita yang lain dari sisi yang berbeda. Perkenalan dulu. Halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Vicky Batubara. Saya sebagai wedding consultant planner lah ya, kalau bisa dikatakan dari Kini Pagi Wedding Planner, yang biasanya membantu teman-teman semua yang mau mempersiapkan untuk melaksanakan pernikahan, khususnya untuk acara pernikahan itu sendiri secara lebih personal, mungkin lebih tepatnya seperti itu, Mas Afan. Iya betul banget. Dan tema kali ini kan pernikahan itu bukan perlombaan. Jadi jangan nikah ya kalau belum siap. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi belakangan ini lagi santer banget nih tentang pernikahan bukan perlombaan ini, karena banyak tekanan di usia-usia yang sudah matang untuk segera menikah. Nah, menurut dari kacamata psikologinya, sebenarnya apa sih makna sebenarnya dari persiapan pernikahan, dan apa bedanya antara siap secara usia dengan siap secara emosional? Baik, menarik ya ini ya Iya. pertanyaannya ya. Jadi memang kalau kita ngomongin pernikahan, ini sebenarnya topik yang cukup sedep ya teman-teman ya buat dibahas ya. Karena faktanya nih, sebelum saya jawab ya pertanyaan tadi, kalau kita baca berita, infografis terbaru, justru tren angka pernikahan tuh mengalami penurunan ya. Jadi banyak gitu, khususnya anak-anak Gen Z nih, mereka asik gitu ya dengan diri mereka, dengan kehidupan mereka, dan tidak lagi menempatkan pernikahan ini sebagai priority gitu untuk mereka. Jadi banyak faktor tentunya ya yang melatar belakangi, dan sedihnya juga mungkin dibarengi dengan angka perceraian yang justru meningkat signifikan gitu ya. Jadi ini mungkin juga salah satu yang triggering gitu buat mereka, karena banyak kasus-kasus yang mampir gitu ya di ruang praktik konseling, mereka salah satunya tentang relationship. Dan menarik untuk kita bedah bersama kaitannya dengan kesiapan ini tadi. Jadi kalau ngebahas kesiapan pernikahan itu seperti apa sih? Apakah hanya tentang usia atau tentang emosional? Tentunya tidak ya. Karena memang usia ini jadi salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan, tapi dia bukan satu-satunya faktor penentu gitu. Jadi kalau ngomongin siap itu ya kompleks. Tentunya kita perlu secara emotionally kita paham betul bagaimana diri kita, personal naratif kita gitu ya. Bahkan kita siap di situ untuk mengetahui ya tanggung jawab ketika kita sudah menjadi peran yang tidak hanya sebagai diri kita sendiri, tapi kita punya status baru, misal sebagai seorang istri, sebagai seorang suami gitu ya, sebagai ibu, sebagai ayah. Nah, ini perlu kita cek dulu nih gitu ya. Ketika secara emotionally kita cukup mampu, terampil gitu ya menghandle diri kita
pas kita lagi marah nih, kita nggak butuh orang lain gitu ya untuk menenangkan diri kita, tapi kita bisa calming ourselves. Itu salah satu indikator nih, secara emosional kita udah cukup oke lah gitu. Udah cukup siap gitu. Betul, dan kita tahu nih hal-hal apa yang mungkin bikin kita happy atau bikin kita nggak baik-baik aja. Kita benar, paham betul. Itu juga salah satu modality yang perlu kita punya sebelum kita melangkah ke pernikahan tadi. Karena kebayangnya kalau kita handle diri kita sendiri aja masih kewalahan, gimana kita mau bantu handle pasangan kita? Apalagi mungkin nanti anak kita, kalau kita punya anak nih ya, tentu itu akan menjadi PR yang makin numpuk betul buat diri kita sendiri. Jadi penting teman-teman kalau mau nikah ya persiapannya harus benar-benar matang dan nggak cuma di satu sisi aja gitu. Jadi secara usia, secara emosional ini perlu untuk kita persiapkan dari sekarang gitu. Jadi kalau misalkan dampak psikologisnya kalau nikah karena dikejar-kejar waktu tuh apa sih yang timbul gitu loh? Nyambung ya akhirnya. Banyak riset bilang ya, dan ini terbukti sih teman-teman yang saya temui juga di lapangan gitu ya. Mereka yang justru sorry to say menikah karena ke-trigger nih ceritanya. Temen gue udah pada nikah, gue masih jomblo gitu ya, bisa. Akhirnya mereka install lah itu dating apps atau apapun ya, karena kefomoannya itu tadi gitu, atau mungkin karena berisiknya mama papahnya yang lu kapan nikah gitu, anak tetangga udah pada punya anak, lu masih jomblo aja misal gitu ya, belum nikah. Nah kadang tekanan itu kalau kita nggak sadar ya, kita nikahnya berangkatnya karena hal itu, ya jangan heran kalau nantinya satu ada penyesalan. Itu udah jelas lah ya. Nyesel tuh belakangan ya, nggak ada di awal ya teman-teman ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul, registrasi, daftar gitu. Jadi nyesel itu akan muncul gitu ya. Ketika kita tadi nggak sadar betul motif utama kita menikah, apalagi kalau tahu motivasi menikahnya karena hal eksternal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lainnya yang tidak jarang dijumpai juga gitu ya, selain nyesel tadi, kita akan beresiko tinggi untuk mendapatkan tingkat stresor yang lebih dibilangnya mengakumulasi gitu ya, dibandingkan pasangan-pasangan lain yang dia menikah karena benar-benar tadi siap. Tahu. Jadi kadang kalau karena faktor eksternal kan belum tentu siap ya, begitu ya. Tadi karena ngeliat teman, karena ini itu ngebandingin mungkin ya, iya mulai dari begini kok gue gini aja, akhirnya mereka memaksakan diri. Dan kadang ada penyesalan dan akhirnya tadi stresnya makin numpuk, makin banyak. Kemudian resiko untuk kita kesulitan menghadapi tantangan pernikahan itu pun juga akan makin tinggi gitu. Karena tadi skill kita belum cukup mumpuni gitu. Karena memang menikahnya memutuskannya berangkat ke situ karena tadi hal eksternal. Itu yang harus mungkin kita waspadai gitu. Jadi harus ukur diri ya, bisa ukur diri dulu. Betul. Karena tadi kita nikah kan ada pasangannya ya. Mungkin kalau kita nikah sama diri sendiri ya. Dan pasangannya kan pikirannya beda sama kita. Kita tidak satu pribadi, nggak satu individu. Ada orang lain yang bersama dengan kita, bahkan orang lain itu kadang nggak cuma satu, ada keluarganya juga yang banyak nih. Nah kalau kita nggak cukup siap tadi, kita karena mungkin terpaksa atau mungkin karena tadi FOMO gitu ya, ya siap-siap aja, mungkin gesekan itu akan makin terasa gitu. Iya, jadi emang harus bisa mengukur diri, harus pintar melihat diri kita sesiap apa sih. Betul. Dan juga kalau dari segi wedding planner nih, untuk dalam berbagi pengalaman yang sudah dijalani berbagai pasangan, itu perbedaannya apa? Bisa kelihatan nggak sih antara pasangan yang menikah karena siap sama yang menikah karena FOMO? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan banget pasangan mana yang udah siap sama pasangan mana yang kita katakan yang FOMO aja gitu, kayak mau buru-buru nikah aja gitu. Dari kedewasaan memilih sesuatu ketika mempersiapkan pernikahan biasanya. Jadi ketika dia bertindak tanduk, begitu dia berkomunikasi dengan pasangannya, itu mempengaruhi banget, komunikasi dengan pasangan, dengan orang tua, pasangan. Itu butuh skill tertentu ya, yang dimana didapat itu ketika kita sudah siap gitu. Jadi banyak juga
eh, biasanya kalau misalnya belum siap nih secara kita katakan emosional lah ya, Sofi. Jadi kalau misalnya belum siap secara emosional itu biasanya dia lebih egonya lebih tinggi biasanya. Biasanya terjadi di perempuan biasanya, kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya ada kedewasaan tuh lebih apa ya istilahnya lebih matang untuk memutuskan seperti itu. Oh jadi kelihatan ya kalau lagi udah siap nih, udah ada rencana mau nikah, pas lagi melaksanakan persiapan kelihatan ternyata ya gitu. Belum siap nih, udah siap nih gitu. Udah siap belum? Iya. Nah biasanya tuh ekspektasi apa sih di pesta pernikahan yang sering kali tuh muncul stres gitu atau konflik di antara pasangan atau keluarga yang udah pernah dialamin sama Kak Widi? Biasanya gap ekspektasi sama komunikasi yang tidak tersampaikan. Jadi dia ekspektasinya begini, tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan itu ke pasangannya atau ke keluarganya atau ke keluarga suaminya. Itu menyebabkan stres karena the gap tadi, karena nggak ngerti gimana caranya mau komunikasikan tadi, Mas Arfan gitu. Lebih kayak gitu sih, karena ya itu secara kematangan mungkin dia kayak aku pengennya begini pokoknya gitu. Padahal itu bisa didiskusikan lebih lanjutnya seperti itu sih. Rata-rata gapnya di situ. Jadi ekspektasi wedding dream yang mungkin apa ya? Bukan terlalu juga jauh juga, cuman mungkin tidak dikomunikasikan aja sama pasangannya ataupun sama keluarga-keluarganya kayak Bahkan gitu. sampai sama pasangannya sendiri pun Betul. ada yang tidak mengkomunikasikan Betul. itu ya. Biasanya masalahnya kayak gitu sih. Kalau misalnya mempersiapkan pernikahan ya, kayak gitu. Tapi ini nggak apa-apa ya. Ini kan apa ya istilahnya ya? Apa Sofi? Iya, unboxing. Sharing Kita pengalaman spill ya. dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau mempersiapkan pernikahan, kalau bisa pasangan kita terutama itu paham betul apa yang menjadi ekspektasi kita untuk sebuah pernikahan gitu. Jadi dari situ dulu menurut aku sih ketika mempersiapkan pernikahan itu salah satu step nanti latihannya untuk berumah tangga ke depannya, betul gitu. Jadi misalnya komunikasinya ketika lagi mempersiapkan pernikahan itu ada sesuatu yang janggal, itu bisa dievaluasi tuh ketika pernikahan. Misalnya apa kecenderungannya cowoknya gimana kamu aja gitu misalnya gitu ya. Biasanya banyak cowok-cowok gitu tuh, calon suami gitu, gimana kamu aja. Monggo nggak apa-apa, asal semuanya terkomunikasi aja gitu, sama-sama semuanya merasa nyaman dalam sebuah pesta pernikahan. Rata-rata kan misalnya contoh gini deh, ada pasangan dia mau pestanya temanya Princess Disney gitu kan. Yeah. Kebayang cowoknya itu pakai pakaian pangeran istilahnya kayak inilah. Bawa kuda. Siapa yang di Disneyland itu? Sandra Dewi ya, misalnya gitu. Ketika pasangannya nggak setuju, dia nggak nyaman dengan pakaian yang dia pakai gitu, nggak pede dengan pesta pernikahannya, itu ada gesekan itu pasti gitu. Tapi kalau misalnya pasangannya mengerti dan paham apa keinginan dari tiap masing-masing pasangannya ya, mau itu calon istrinya, mau itu calon suaminya, saling berkomunikasi, itu lebih enak sih kita sebagai wedding planner ya untuk apa ya bersamai dan mengelola apa yang menjadi target impian wedding dream mereka gitu. Mereka berdua loh gitu, bukan hanya satu orang. Jadi biar sama-sama terlaksana dan nanti setelah acara pernikahannya selesai, di pernikahannya juga bisa jalan dengan baik ya. Berarti di sini ada tingkat stres yang muncul ya. Berarti kira-kira ini siapa sih yang mendapatkan tingkat stres paling berat? Terus siapa yang seharusnya jadi tempat aman atau support system buat pasangan ini nih? Dari Kak Sofi mungkin. Menarik ya, ngomongin stres nih. Iya betul. Tentunya kalau kita ngebahas stres, siapa yang paling stres ya dia yang paling berekspektasi. Nah, ya. Oh. Jadi, bisa jadi si calon suaminya, bisa jadi si calon istrinya gitu ya. Orang tuanya? Bisa jadi juga Bisa gitu jadi ya. juga, ya. Karena kan memang menikah ini kan hajatnya banyak orang gitu ya. Betul. Kadang nggak cuman
si calon pengantinnya itu sendiri, tapi kadang keluarga besar pun juga ikut nimbrung kan di situ ya, Iya, betul. ikut ngasih tadi mungkin komentar lah atau Iya. hal-hal lain yang kadang bisa jadi mereka sendiri juga belum mampu nih untuk membantunya gitu, tapi Benar. mereka memberikan suatu ya demand tertentu kan Iya betul. ya. Komen aja dulu yang penting ya. Itu kadang gitu, dan Iya, ini betul. nggak jarang juga menjadi ya, sumber stresor juga gitu buat pasangan itu sendiri. Jadi lagi-lagi memang teman-teman menikah itu kita perlu sih ya support systemnya. Jadi khususnya untuk keluarga, calon pasangan kita itu kenapa tadi udah di spill juga ya sama Widi, komunikasi itu juga salah satu kunci sih yang perlu kita pegang gitu untuk kita menuju ke pernikahan. Jadi kalau misal kalian masih pacaran nih sekarang ceritanya nih, udah ancang-ancang mau nikah gitu, coba aja tes, kalian ngobrol sama dia hal-hal yang gak enak gitu, karena itu bisa jadi salah satu assessment ya, kalau orang psikologi sebut mah ya, pemeriksaan awal Iya. gitu, ngecekin nih orang green flag kah gitu ya, Atau red flag kah? Betul, Atau gitu. brown flag? Iya, forest kah? Forest kah? Gitu kan. Terlalu hutan. Nah, jadi kita perlu nih Iya. kadang ngomongin nggak apa-apa gitu, boleh loh sebelum nikah lagi pacaran nih, lagi kalian udah PDKT, niatnya mau serius, tanya aja, lu punya utang nggak gitu ya, boleh. Masalah finansial, hal-hal yang sifatnya sedalam-dalamnya itu it's fine untuk kita korek gitu ya. Jadi Karena- jangan ragu buat nanya ya. Betul, harus gitu. Karena dari situ kita bisa melihat respon apa yang dia munculkan. Apakah dia bisa calm, tenang, dan terbuka, atau justru dia defensif. Jadi dia nutup-nutup ini, atau bahkan mungkin menghindar-menghindar untuk ngomongin topik-topik tertentu. Nah, ini juga menjadi bahan penilaian kita. Oke. Karena lagi-lagi manusia itu memang dinamis ya, teman-teman, bisa berubah. Cuman berubahnya itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi kadang ini case ya yang saya sering jumpai. Pasien itu ketika sudah dihadapkan pada masalah, mereka udah nikah nih ceritanya teman-teman, sebenarnya udah nemu bibitnya dari sebelum mereka nikah dulu. Cuman mereka mengabaikan itu, mengabaikannya bukan karena apa-apa, karena mereka punya bahasa kita tadi selain ekspektasi gitu ya, kita sebutnya mah irrational belief ya. Jadi kayak asumsi gitu yang mereka kembangkan. Ntar mereka juga bisa berubah kok gitu. Ntar dia bisa setia gitu misal. Padahal udah jelas-jelas sebelum merit nih si cowok udah Iya. ketahuan sorry nih ya di Instagramnya DM cewek random gak jelas misal. Karena kadang yang sering saya jumpai juga hal seperti itu. Sampai gongnya pas udah merit ketahuan lah dia order something gitu ya di aplikasi. Apa tuh? gitu. Citato, order apa? Nah Gojek? itu dikasih hijau ya. Oh, iya. Nah itu yang akhirnya Gojek membuat maksudnya. mereka akhirnya Iya. babak belur gitu Iya, secara betul. mental. Butuh bantuan profesional. Padahal sebenarnya kalau pas dikorek ditanya, ya iya emang pas ditarik mundur ke belakang, gue udah lihat sih sinyal-sinyal ini dari sebelum merit kemarin gitu. Cuman memang nggak berani aja buat nanyain itu, atau mungkin gue yakin aja kalau dia ntar udah nikah, masa iya sih udah nikah masih begitu gitu kan. Apalagi kalau udah ada anak, ntar pasti dia juga tobat udah ada anaknya gitu. Ternyata nggak segampil itu ya teman-teman ya, karena memang lagi-lagi manusia itu, apalagi orang lain ya bukan diri kita, itu di luar kontrol dan kendali kita gitu. Pikirannya dia, perasaannya dia, sikapnya dia, itu nggak bisa kita setir gitu. Jadi yang bisa kita setir, yang bisa kita kelola ya apa-apa yang kaitannya dengan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi kalau ditanya yang stres siapa ya, dia yang terlalu banyak berekspektasi tentunya. Dan dia yang tidak cukup paham ya bagaimana diri dia. Karena lagi-lagi menikah itu tentang kenal betul, paham betul siapa diri kita, supaya kita bisa lebih mudah untuk kenal betul, paham betul pasangan kita. Jadi kalau kita belum tahu diri kita, belum paham diri kita sedalam-dalamnya, jangan uji nyali gitu ya. Kenalan lagi deh, reconnect again with yourself supaya kalian bisa connected lagi dengan others, termasuk dengan pasangan kalian gitu. Tadi kayaknya ada yang ketawa-ketawa nih, senyum-senyum tipis. Gimana? Ada pengalaman pribadi kah? Relate kah? Nanti boleh sharing bareng kita ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalin hubungan, apalagi sudah mau
ke jenjang yang serius, sudah mulai ada obrolan ke situ, boleh tanya-tanya langsung saja sama ahlinya di sini ya. Ada psikolog klinis dan juga wedding planner dari Kini Pagi Wedding Organizer. Nah, tadi saya agak penasaran nih. Kalau misalkan kita sudah menjalani hubungan, kan biasanya kan pacaran ya anak muda zaman sekarang ya. Nah, dan ada rencana menikah, tapi ternyata oh iya ya ada tanda-tanda seperti ini gitu. Baru ngeh nih ternyata setelah Kak Sofi bilang gitu. Oh iya, pacar aku kayak gini. Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu. Sedangkan mungkin teman-teman udah ada persiapan atau udah ada rencana untuk menuju Udah pernikahan, kadung udah gitu kadung ya. gitu. Itu gimana tuh? Apalagi udah booking gitu ya, apalagi wedding udah planner ya booking. gitu. Iya, repot tuh. Ya gimana? Udah bayar lagi ya. Udah bayar. 30% lagi. Banyak sih ya kasus kayak gitu ya. Jadi it's okay. Tadi seperti yang kita bilang people change gitu ya. Jadi lagi-lagi coba aja lihat gitu ya. Kalau perlu ya memang ini perlu sih, bukan kalau perlu ya, tanyakan ke yang bersangkutan. Lu maunya apa nih gitu ya. Bisa nggak kita untuk sama-sama berbenah gitu ya. Kita saling, kamu jadi belajar lebih baik, aku pun juga sama gitu ya. Jadi tadi ngobrolin hal yang nggak enak itu memang perlu kita lakukan gitu. Jadi kalaupun sudah tahu ya bukan kok mengakhiri itu jadi salah satu atau satu-satunya jalan untuk kita tempuh saat itu. Kita perlu untuk tadi, Tuhan kan juga memaafkan lah ya, apalagi kita manusia, umatnya masa iya gitu, kita mau lebihin kan jangan sampai ya. Jadi nggak apa-apa ketika kita rasa kita masih bisa oke dengan hal itu, bukan berarti kita apa ya mengabaikan diri kita ya, tapi tadi intinya adalah kita paham betul batasan kita ada di mana. Itu kenapa sebenarnya salah satu profesional itu tugasnya itu psikolog gitu untuk ngebantu. Karena kita perlu untuk breakdown lagi. Ini orang beneran dia udah eling dan mau tobat gitu ya, mau bener berubah, atau nanti bakal kumat-kumatan nih. Karena kadang pasien itu datang, klien datang juga minta dibantu untuk itu. Apakah memang pasangan ini benar-benar dia bersungguh-sungguh dan konkret gitu ya untuk jadi lebih baik, atau dia hanya tadi memanipulasi gitu barangkali gitu ya, yang akhirnya nanti high risk ya, beresiko tinggi untuk menyebabkan konflik yang lebih besar ketika sudah berumah tangga itu sendiri gitu. Jadi kita perlu punya gambaran yang holistik teman-teman kalau ngomongin nikah gitu, karena nikah ini tadi panjang kan ya gitu. Kita bakal serumah sama dia, tiap hari mungkin ngeliatin dia, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mungkin dia gitu ya. Jadi kebayang gitu kalau misal kitanya nggak benar-benar oke dengan orang ini gitu. Jadi kalau misal kita ngelihat udah ada ciri-cirinya, ya coba selesaikan, komunikasikan. Masih bisakah ini kita connected lagi, atau justru memang kita harus benar-benar disconnected dengan dia, maksudnya benar-benar the end gitu sama dia. Karena memang ada pasangan-pasangan yang sudah benar-benar dia ya tidak tidak cukup sehat gitu ya, toxic lah ya untuk kita lanjutkan. Yang ada mungkin kitanya makin anjlok babak belur gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kehilangan duit gitu ya udah masuk ke misal vendor-vendor gitu ya, daripada nanti kedepannya kita makin boncos juga gitu, kena mental semuanya habis gitu. Karena dengan calon-calon pasangan yang dia dalam tanda kutip bermasalah gitu ya secara personal, itu juga beresiko untuk bahasanya bukan menularkan ya, tapi adalah residu yang ditimbulkan di hubungan itu sendiri gitu. Jadi nggak jarang kadang sebagai partnernya ini juga jadi ikut-ikutan. Iya betul. Belum lagi nanti kalau ada anak lagi gitu kan. Jadi anak ini kan mereka ngerul ya, melihat kita sebagai orang tuanya. Nah kalau misal kita sebagai orang tua masih belum selesai dengan diri kita problematik gitu ya, atau bahkan jangan sampai lah ya amit-amit kita berumah tangga ini dysfunctional gitu, sering berkonflik di depan anak, ya kasihan juga dong anaknya. Jadi bukan kewarisan duit nih, kewarisan trauma gitu kan ya, amit-amit gitu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan apakah kita akan di end dengan dia atau kita masih bisa go ahead dengan dia gitu. Dan lagi-lagi ukurannya sebenarnya diri kita sendiri. Kita yang tahu betul
apakah kita fine dengan hal itu atau memang kita benar-benar sudah done dengan hal itu. Berarti jangan ragu untuk mengkomunikasikan bersama pasangan. Betul. Dan jangan Minta ragu untuk bantuan profesional. betul, evaluasi diri dan minta bantuan profesional. Betul. Ya, Kakak Sofi contohnya praktek di Medimas ya. Siap. Itu jadi jangan ragu buat minta bantuan profesional, karena kadang kalau dulu gitu kan stigmanya ke psikolog tuh kayaknya wah Harus sakit jiwa dulu. nah, gitu itu ya. padahal nggak selalu ya kayak. Betul. Ini fun fact sih. Iya gimana? Sebenarnya saya beruntung dan bersyukur gitu ya, rasa-rasanya mungkin ada di era ini ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, teknologi ini kan udah luar biasa lah ya, masif banget. Kayaknya teman-teman yang duduk di sini pun juga saya yakin pada punya sosial media ya, benar nggak? Nah, dengan itu salah satu yang memudahkan juga nih kita untuk makin terbuka kan ya, Betul. informasinya gampang didapat. Sehingga tadi yang saya rasakan juga banyak pasien-pasien atau klien datang itu nggak harus sakit. Iya. Dan sekarang makin rame mereka yang datang, bersyukur sih saya seneng gitu ya. Mereka tuh lakukan screening, bahkan mungkin assessment pre-marriage gitu ya, karena sebagai bentuk persiapan untuk mereka masing-masing gitu. Kita pengen tadi ngebedah satu-satu, ngupas satu-satu tentang diri kita dan pasangan kita supaya kita bisa mitigasi nih kedepannya ketika kita menikah, konflik apa yang mungkin beresiko tinggi untuk sering muncul di hubungan kita dan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Apalagi mungkin ada beberapa case yang si pasien ini atau klien ini juga punya kerentanan tertentu, punya mungkin dia sedang penyintas gitu ya, Iya. gangguan kepribadian kah, atau mungkin gangguan mental yang lain. Jadi pasangannya ini juga akhirnya mempersiapkan diri gitu. Gue kudu gimana nih sebagai support systemnya, apa yang bisa gue lakuin. Nah ini keren banget gitu ya teman-teman. Ini salah satu bukti kita benar-benar sudah siap gitu untuk benar-benar maju ke tahap kehidupan yang lebih kompleks tadi gitu dengan segala tantangannya. Iya betul ya. Jadi kuncinya adalah kesiapan gitu. Dan dari kesiapan ini, kalau misalkan sudah ingin memutuskan untuk menikah, itu siapa sih idealnya yang mengambil keputusan dalam merencanakan pernikahan gitu, dan bagaimana menyelaraskan keinginan pasangan dengan ekspektasi orang tua yang biar nggak memicu drama. Kan seringkali itu ekspektasi dari pengantin, calon pengantin itu beda sama orang tua yang tadi jelaskan gitu. Boleh dari Kawini, dari Wedding Planner, siapa idealnya yang mengambil keputusan dalam sebuah perencanaan pernikahan? Jadi kalau untuk pengambilan keputusan sebenarnya semuanya ambil andil ya. Kalau dalam semuanya terlibat dalam merencanakan pernikahan, karena bukan hanya calon mempelai wanitanya aja, bukan hanya calon mempelai prianya aja, bukan hanya orang tuanya saja, bukan hanya mertuanya saja gitu ya, tapi semua tuh terlibat gitu, yang nanti dibungkus jadi satu kesatuan, sebuah konsep gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pesta pernikahan ya jatuhnya ya gitu, makanya di sini yang jadi utama adalah balik lagi komunikasi gitu, untuk merencanakannya menjadi satu kesatuan konsep yang matang, atau misalnya yang sesuai sama harapan semua pihak, Mas. Jadi pernikahan tuh bukan cuma dua orang, bukan cuma kisah kasih mudah-mudi Kasih di sekolah. bukan gitu, tapi ini tuh tentang gimana caranya kita membentuk koloni baru, kalau misalnya itu ya. Jadi istilahnya Kerajaan. iya, kerajaan baru, Membentuk kerajaan, aliansi baru gitu. kabinet. Betul, ini kan kita Iya. tujuan pernikahan itu apa sih? Untuk membentuk suatu keluarga itu adalah koloni baru gitu. Yang nanti akan mengikuti budaya-budaya atau adat istiadat yang berlaku di keluarga itu gitu. Makanya kenapa kalau misalnya itu tuh harus benar-benar match ketika pernikahan gitu. Match itu dalam artian nggak harus sama ya, nggak harus sama. Yang penting setuju gitu. Berarti tadi kan menyinggung soal komunikasi. Kenapa sih komunikasi sama penyamaan persepsi visi misi yang hidup tuh sebelum menikah jauh lebih penting daripada romantisme semata dari segi psikologis? Itu bagaimana gitu? Komunikasi dan penyamaan persepsi visi misi dari
segi psikologis itu maksudnya yang tadi Ko Widi cerita gitu. Menarik. Ini saya kasih tahu fun fact ya teman-teman. Ngomongin romantisme, ngomongin cinta. Riset itu ada yang merilis gitu ya. Menyatakan bahwa ternyata ini kaitannya juga tentang hormonal system kita. Dan hormonal system itu dia cukup dibilang ada timeline-nya ya, terbatas gitu, nggak terus-terusan ada. Dan salah satu yang bisa terus menghidupkan si hormon cinta ini ya dengan adanya tadi bahasanya aliansi ya, atau mungkin hubungan yang benar-benar matang, hubungan yang benar-benar siap gitu ya, hubungan yang benar-benar bisa di-maintain dengan baik atau sehat itu sendiri. Jadi kalau misal ngomongin trilogi cinta ya, kita tuh mau nikah nggak cuma butuh komitmen gitu ya, tapi kita butuh di dalamnya ada intimasi juga, ada gairah juga. Jadi kebayang ya kalau 3 aspek ini atau 3 pilar ini nggak cukup, kadang menjalani hubungan itu juga terasa berat. Contoh lah, kita cuma suka sama dia karena dia ganteng misal, wah ganteng abis pokoknya, di good looking, kalau gue bawa kondangan semua pada ngeliatin misal. Tapi amit-amit gitu ya, misal dia males banget gitu ya, dia mungkin nggak terlalu respect sama kita, bahkan kalau kita lagi ngobrol, kita lagi ngeluh, dia masih suka pegang setan gepengnya misal ya. Nah akhirnya hal-hal ini loh yang kita perlu tangkap juga, karena kaitan dengan romantisme itu ya, itu bisa kita bangun kok, dan itu bisa hilang begitu saja juga gitu. Jadi bukan suatu hal yang akan terus-menerus ada gitu. Itu yang kita perlu tahu dulu sebenarnya gitu. Jadi kenapa memang perlu untuk kita tadi membangun komunikasi juga, karena ini salah satu bahasanya bridgingnya ya, atau penguatnya juga gitu, untuk romantisme ini tetap hidup, tetap menyala gitu. Karena kalau misal kita mau nikah tapi kita nggak satu server, nggak satu frekuensi, wah percaya deh teman-teman, pernikahannya itu bakal terasa makin berat. Udah mana nikah tuh juga PR-nya banyak gitu. Karena gini ya, kita kadang, ini saya sudah melewati teman-teman, saya baru cerita deh kayaknya di forum ini ya. Asik, pertama kali nih, eksklusif. Baru nih ya ceritanya. Jadi psikolognya pun sebenarnya kalau saya boleh jujur nih ya, dibilang sudah cukup siap belum kemarin saat menikah, saya tidak cukup yakin sebenarnya 100% ready itu kayaknya belum deh gitu sebenarnya, karena saya cukup terjebak juga dengan bahasanya itu dorongan yang mungkin menggebu-gebu juga, dan mungkin saat itu saya ngerasa kurang realistis juga gitu dengan kondisi saya saat itu. Jadi singkat cerita, saat saya kemarin nikah nih ceritanya, saya nikah tuh berarti berapa tahun ya? Jalan 8 tahun lah ya. Saya nikah sama suami itu. Luar biasa. Dia kebetulan teman sekolah saya, teman-teman, teman kuliah lebih tepatnya ya. Jadi kita sering ketemu gitu kan, kita bareng belajarnya. Jadi saya tahu nih kesehariannya seperti apa, kurang lebih lah ya. Nah, saat saya memutuskan mau menikah sama dia, memang hal yang cukup kurang saya persiapkan adalah finansial. Dan percaya deh, itu juga jadi salah satu topik yang cukup banyak mengganggu di hubungan ketika kita sudah menikah. Jadi mereka nih pasangan-pasangan yang mampir ke ruangan saya, rata-rata selain masalah tadi komitmen, itu juga finansial juga mendukung gitu ya. Ketika kita nggak cukup katakanlah paham peran kita masing-masing gitu ya, hal-hal apa yang perlu kita benar-benar lakukan ketika kita menikah, itu juga jadi terseok-seok gitu. Jadi saya dulu waktu sama suami tuh benar-benar 0 rupiah gitu ibaratnya ya. Karena bayangan saya gitu saat menikah, saya kebetulan sebelum menikah memang sudah bekerja teman-teman, sudah terbiasa ya nggak minta gitu lah ya ke orang tua gitu. Tapi ketika menikah murni memang support dari keluarga, saya nggak modal ceritanya gitu ya. Jadi begitu saya menikah, saya harus meninggalkan semua pekerjaan saya karena saya bukan asli Cirebon teman-teman, saya pendatang di sini ya. Nah, saya harus ikut suami, otomatis mau nggak mau saya harus membangun bisnis atau mungkin membangun pekerjaan saya dari nol banget gitu. Karena pekerjaan saya sebelumnya itu kan di Malang ya, di Jawa Timur. Jadi begitu pindah ke Cirebon nih,
babat alas ceritanya. Dan itu yang mungkin membuat saya wah terkaget-kaget gitu ya, siksa shock gitu lah ya. Jadi kayak wah gini ya ternyata gitu. Dan belum lagi ketika beres nikah dapat rezeki hamil. Langsung Hamil tahu juga kan teman-teman harus periksa ke objin, persiapan beli perintilan bayi dan lain dan sebagainya. Kan kadang kita juga merasa nggak enak ya minta gitu kan, masa iya sih minta gitu kan. Jadi otomatis itu juga jadi salah satu PR saya saat awal-awal saya menikah kemarin gitu. Mestinya kalau mungkin ditanya lu bakal ngapain sebelum nikah kemarin, saya nggak akan habisin budget nikah untuk pestanya. Itu yang mungkin akan saya atur. Saya akan tetap punya wedding dream gitu ya. Saya pengen buat pernikahan itu memorable mungkin gitu ya. Jadi kenangan yang bermakna, yang menyenangkan baik buat diri saya maupun buat tamu yang hadir. Tapi mungkin saya akan cukup berhati-hati dengan hal-hal yang tidak terlalu esensial gitu ya. Karena kemarin jujur pada saat menikah, kebetulan saya anak perempuan sendiri gitu loh. Jadi orang tua saya mungkin ada perasaan kayak, nih gue mantu cuman ini doang gitu ya. Anak gue cowok-cowok mah nanti mungkin urusan cewek kadang kan ya. Kalau nikah tuh seolah-olah kayak itu yang punya hajat perempuan gitu. Jadi mungkin saya memahami ada faktor itu juga. Sehingga saat itu kalau saya ingat lagi, ih gila ya ngapain dulu ngabisin duit segitu gitu. Mestinya gue simpen buat ini, buat itu gitu kan. Nah hal-hal itu yang kadang kita juga perlu pikirkan gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, kalian yang belum menikah gitu ya, yang ada di sini, bolehlah mulai sekarang meskipun belum ada calonnya nih, ya nggak apa-apa, hubungin aja gitu ya di wedding planner, tanya Kak, vendor tuh berapa sih kalau gue mau nikah tuh butuh siap duit berapa gitu. Kalian bisa range, kayaknya gue kalau baju yang ala-ala begini nggak harus pakai yang brand ini, misal kayaknya ada yang mirip-mirip begini bisa pakai ini, gue bisa saving sekian rupiah gitu untuk misal gue beli rumah, misal bisa aja, atau mungkin beli kendaraan, it's fine. Jadi gak ada masalah gitu buat teman-teman. Saya rasa ya tambah knowledge-nya lah ya untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Selain perkara mental tadi, saya rasa secara finansial itu juga cukup perlu gitu ya kita bedah gitu, karena itu juga salah satu yang memicu ya konflik dengan pasangan gitu teman-teman. Jadi emang itu seringkali jadi masalah ya. Betul, di awal betul. pasti itu hampir semua sih kayaknya ya. Hampir semua Kaget pasti gitu. ada kaget betul. Karena yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya dikasih sama orang dikasih tua, sama orang tua, sekarang kudu ngasih gitu ya. ngasih, betul. Iya, nah itu kalau kita nggak bisa kompromis ya sama pasangan kita, mungkin apa ya, dalam pembagian peran itu juga tidak cukup jelas, barangkali itu juga menimbulkan ketidaknyamanan gitu, dan resikonya cukup tinggi gitu. Yang satu ngerasa tidak cukup terpenuhi, yang satunya lagi ngerasa pride dan egonya terluka. Ini paling sering gitu mampir di ruang praktik. Jadi kayak rasa-rasanya gue ini suami, maksudnya gue ini superior dong di rumah gue gitu misal, tapi istri gue ngatur-ngatur, dia dominan misal. Akhirnya dia karena tidak cukup matang secara emosional, dia pilihlah triangulasi ya. Jadi ambil tuh orang ketiga untuk memenuhi kebutuhan dia, pride dan egonya tadi. Yang akhirnya makin babak belur nih hubungan mereka gitu. Padahal cukup bisa diselesaikan dengan mereka duduk tenang, ngobrol, bahkan sampai ini ya, ngobrolnya tuh ibarat kasarnya mah ya, bisa telanjang. Dalam artian telanjang tuh ya udah, Bukan aja. iya, saling tahu semuanya gitu. Meskipun itu nggak enak, meskipun itu menyakitkan, tapi setidaknya kita punya kedewasaan untuk membahas hal itu dan menyelesaikan hal itu gitu. Iya, jadi menarik ya. Jadi apalagi yang tadi emang intinya kita harus terbuka bersama pasangan, dan untuk mempersiapkan pernikahan juga itu harus didiskusikan gitu kan. Apalagi dengan keadaan mungkin finansial, keluarga dan lain-lain. Nah kalau dari segi mempersiapkan pernikahannya itu seperti apa dari segi wedding planner nih? Jadi idealnya gimana sih dalam mempersiapkan wedding dream kita gitu tanpa harus mengorbankan finansial yang terlalu berat? Mungkin yang tadi Kak Sofi cerita gitu. Nah bagaimana dari bagi wedding planner? Yang pertama harus, kalau misalnya sekarang kan lagi musim banget nih, Jay-Z nikahnya intimate apa segala macam. Itu tuh bisa jadi tren baru gitu ya, untuk merayakan istilahnya, kalau misalnya pesta pernikahan untuk merayakan istilahnya, untuk
kalau misalnya Islamnya mensyiarkan bahwasannya kalian tuh sudah sah gitu sebagai suami istri gitu ya. Itu caranya sebenarnya adalah yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mempersepsikan bahwa pesta pernikahan itu tidak harus mahal sebenarnya. Jadi yang penting jelas secara konsep. Misalnya aku kasih kunci ya. Jadi untuk mengkomunikasikan dengan vendor itu harus jelas secara konseptual karena kita ngomongin masalah konsep gitu, bukan masalah ekspektasi. Jadi jangan ngomongin tentang ekspektasi, tapi ngomongin tentang konsep. Konsep ini lahir dari mana? Dari ekspektasi yang sudah tersetujui oleh pihak-pihak tadi yang terlibat tadi, keluarga, calon mempelai gitu, dua-duanya ya. Udah sepakat nih, turunlah jadi konsep gitu. Konsep yang matang itu bisa menghemat budget kalian, jujur li ya, karena dengan konsep matang ini kita tuh bisa lebih jelas melihat vendor-vendor mana yang cocok untuk teman-teman semua nih. Jadi kita nggak text time, itu kan text time tuh istilahnya uang juga kan, maksudnya text time, terus text money juga, bisa jadi banyak survei dan lain-lain, banyak coba-cubi apa segala macam misalnya. Iya, betul. Apalagi pertama naik nih, aduh Gitu. tolong ya. Jadi yang pertama itu seperti itu, misalnya secara konsep matang, terus nanti baru kita menuju ke persiapannya tadi untuk mengkomunikasikan ke vendor-vendor. Sebenarnya itu sih mas kunci awalnya gitu. Oke, kalau ngebahas penting nggak penting lagi-lagi kembali ke personalnya masing-masing ya, karena tiap orang mungkin mereka punya visionnya sendiri ya. Dan ini kaitannya tentang untuk selebrasi ya, khususnya tentang pemaknaan mereka atas hubungan itu sendiri gitu. Karena biasanya masing-masing pasangan ini, pengantin ini ya mungkin mereka punya style gitu, punya apa ya? Asumsinya mereka menikah itu mestinya udah satu paket yang sepakat gitu ya, maunya kayak gimana gitu kan ya. Dan biasanya ini ya kembali ke personality-nya masing-masing. Ketika orang ini mungkin lebih ke katakanlah apa ya bahasanya, tidak cukup suka dengan hal-hal yang rame gitu ya, yang riweh gitu, mungkin mereka akan tadi ngambil tipe-tipe yang simple, yang intimate, yang cuma sama bestie-nya doang, sama keluarga doang, ya itu it's fine gitu karena memang yang dicari kan sebenarnya lebih kepada makna dari milestone kehidupan yang sudah terlewati tadi. Ini gue perannya udah nambah nih, nggak cuma pacaran doang, tapi kita sudah resmi menjadi pasangan yang sah gitu kan, suami istri gitu. Nah hal-hal itu sih sebenarnya yang mungkin lebih apa ya, ter-highlight gitu ya dari hubungan itu sendiri gitu. Jadi ada juga kok tapi pasangan yang mereka pilih cuman akad di KUA udah beres gitu ya. Atau mungkin mereka beres dari KUA bagi-bagi makan ke panti atau ke apa gitu, ya itu nggak apa-apa gitu, karena kadang mereka punya mimpi tadi ya, wedding dream tersendiri gitu, yang mungkin itu mereka rasa gue banget atau kita banget gitu. Emang aku sama pasanganku tuh sukanya yang begini gitu, dan itu nggak masalah, sah-sah aja gitu. Oh iya. Tapi menarik sih, saya boleh nanya nggak nih? Boleh. Aku tuh penasaran, tadi Widi sempat menceritakan ya, ini mungkin bisa jadi apa informasi juga buat teman-teman yang datang ke sini yang berencana mau menikah ya. Ini tuh salah satu kebingunganku sebenarnya Widi, waktu kemarin aku persiapan pernikahan ya, khususnya untuk masalah vendor. Yang paling esensial banget tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kita tuh kalau mau nikah nih kan ada banyak ya fotografer, ya dekorasi, ya mungkin makanan, catering gitu kan, atau mungkin MUA atau apapun itu. Tuh sebenarnya kalau dari pengalaman kamu ya menghandle pernikahan, yang paling mungkin jadi top listnya kita tuh mestinya di apa dulu nih, supaya ibarat kita udah nyiapin budget gitu ya, kita bisa naik turunin gitu untuk supaya yang bagian penting ini oke dulu gitu. Kalau menurut Widi ya sejauh ini ya. Kalau menurut aku ya sebagai wedding planner itu, kalau yang pertama harus dilakukan adalah yang pertama kita harus menentukan dulu kita mau pesta pernikahan seperti apa tadi. Nah nanti dari situ turunnya
pesta pernikahan seperti apa, itu ke tamu undangan. Seberapa banyak tamu undangannya, seberapa berkualitas. Catat teman-teman ya yang mau nikah ya. Jadi seberapa banyak tamunya, seberapa berkualitas tamunya. Contoh, kalau misalnya tamunya 1000, gak mungkin nih kita tempatnya untuk kapasitas 500, benar? Jadi yang pertama kali dilakukan adalah itu mengidentifikasi mau konsepnya seperti apa. Oke, konsepnya misalnya karena gini, kecil atau besar suatu pesta pernikahan tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman. Jadi mau kecil pesta pernikahannya, mau besar pesta pernikahan itu nggak masalah. Jadi yang penting adalah kita udah tahu misalnya mau ngadain tamunya 1.500 nih. Oke, berarti venue-nya di mana nih? Misalnya Aston kah? Atau misalnya UMC kah? UMC di Waterbelah itu. Terus misalnya atau misalnya enggak deh, kita intimate aja 300, akan beda nanti jatuhnya nggak akan di Aston sebesar itu gitu kan. Jadi yang pertama kali itu harus dilakukan identifikasi tamu dengan jumlah tamunya berapa, seberapa berkualitas. Jadi berkualitas itu dalam artian kalau kalian punya koneksi tamu-tamu terhormat misalnya yang masuk ke dalam kategori VVIP dan VIP yang harus kita sediakan round table atau long table, itu kan makan space tuh. Nah itu juga harus didata juga kayak gitu. Jadi yang pertama kali pemilihan vendor adalah selain wedding planner itu venue. Dari mana kalian tahu misalnya ini misalnya undangnya sekian, venue di mana ya? Nah itu bisa konsultasi langsung ke wedding planner kayak gitu. Karena kan kalian juga harus survei satu-satu pegel ya, ini di mana gitu. Iya nggak sih? Dengan tamu segini di mana ya untuk venue-nya gitu. Ya pasti tuh itu satu venue yang sesuai sama konsep tadi gitu. Termasuk mungkin ini ya, WO ini penting banget sih ya, karena biasanya WO ini tugasnya juga ngerekomendasiin gitu ya, vendornya mana aja nih yang masuk di budget gitu ya. Nanti setelah kita ketemu nih si venue-nya nih ya, nanti dari konsep itu bisa kita turunkan lagi. Karena gini, vendor pernikahan itu mereka punya karakternya masing-masing gitu. Nah karakternya ini beda-beda tiap vendornya. Makanya nanti kalau misalnya kita ngobrol bareng gitu ya Sofi, itu bisa tahu nih, oh dia tuh seleranya secara konsep, oh ini nih vendor ini nih ada nih yang kamu banget ya, gitu. yang kamu banget yang kamu bawa nih referensinya nih ke kita nih, ke wedding planner gitu. Terus dekornya nanti seperti apa gitu kan, terus nanti musiknya mau seperti apa itu. Nah itu tuh satu kesatuan tuh mereka tuh gitu. Jadi untuk merencanakan sebuah pernikahan tuh prioritas tuh balik lagi dari masing-masing pasangan gitu. Kalau misalnya prioritas, tapi biasanya kalau mama biasanya ibu-ibunya gitu ya, misalnya orang tua kita itu pasti prioritas yang pertamanya selain venue itu catering. Makanan ya, tetap ya. Oke. Makanan tuh yang utama katanya. Kalau misalkan makanannya ada, karena kalau begitu makanan yang enak langsung diomongin sama ibu-ibu tuh biasanya. Nah biasanya kapan sih Kak Widi waktu yang tepat buat mempersiapkan pernikahan tuh? Kapan ya? Pas lagi siap. Udah siap belum? Ya kalau udah siap gas aja. Iya, kalau udah siap gas aja. Tapi idealnya secara perhitungan, kalau misalnya itu, kalau kalian nikahnya di tanggal cantik, persiapannya akan jauh lebih lama ya? Betul. Jadi kayak setahun sebelum. Kalau tanggalnya tanggal cantik ya, karena berkaitan dengan booking tempat, booking vendor kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu idealnya sih selain tanggal-tanggal cantik ya 6 bulan lah ya. 6 bulan Iya, ya? sekitar 6 bulan lah. Sekitar 6 bulan sampai 1 tahun mungkin ya? Iya, betul. Jadi kalau sudah
dirasa siap, dirasa sudah yakin sama pasangannya, sudah melakukan khitbah biasanya atau tunangan, jangan lama-lama tuh. ya. Betul jangan lama-lama. Tapi gimana nih kalau misalnya aku 3 bulan lagi nih kan, nggak apa-apa boleh Boleh. konsultasiin aja karena itu akan kalau di kita mas kalau di Klinik Iya. Pagi Wedding Planner itu kita ada timeline-nya nanti untuk ngurusin pernikahan nih apa dulu step Iya. by step gitu. Jadi biar nggak semrawut semuanya diurusin di awal, jadi kita step-step. Jadi satu dulu, misalnya venue udah beres, kelar, nanti kita brainstorm vendor lainnya, terus brainstorm lagi lainnya gitu. Jadi mempersiapkan itu tuh dengan apa ya? Aku sih berharap dengan menyenangkan ya, karena kan Iya. ini suatu milestone juga, betul. Salah satu step Momen juga ya. kehidupan Step gitu, kehidupan. step kehidupan yang benar-benar dinikmati persiapannya karena untuk kedepannya gitu. Iya betul. Terus pernah berapa sih paling cepet gitu? Sebulan pernah? Ada? Pengalaman aku, iya sebulan pernah. Wah. Kurang dari sebulan pernah. Kurang dari sebulan pernah. Ngebut tuh ya. Pernah tuh. Iya, Tapi iya. nggak masalah, yang penting komunikasinya enak, kooperatif, kita cepat bisa memutuskan sesuatu, aman aja sih. Bisa. Iya, ya, aman aja. Nah, kalau misalkan dari segi psikolognya, kalau misalkan apa sih tandanya kalau kita sudah siap gitu loh dalam berkomitmen seumur hidup? Jadi secara psikologi seperti apa tandanya kalau kita sudah siap? Oke, menarik nih yang ditanya nih ya. Jadi ngomongin kesiapan, tandanya apa? Banyak gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling terasa itu kita tidak terlalu bergantung sama orang lain. Itu salah satu yang menjadi ciri sih ya kalau kita tuh udah benar-benar siap. Karena kadang, sorry to say, beberapa konflik dalam pernikahan itu kuat dan muncul itu ya karena ada salah satu pihak pasangan gitu ya yang dia benar-benar depend on gitu. Jadi apa-apa ya pasangannya yang nyelesain, yang ngurusin gitu ya. Jadi dia terlalu apa-apa bergantung gitu. Nah ini perlu untuk kita evaluasi lagi gitu ketika kita mau melangkah ke tadi perjalanan yang lebih kompleks tentunya, khususnya tentang pernikahan ini sendiri. Kemudian selain itu ketika kita tadi ya balik ke awal lagi, kita sudah bisa meregulasi emosi kita sendiri gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan gitu ya, yang bikin kita kesel, kita bisa untuk menghandle itu tanpa kita mungkin nyerang pasangan kita. Karena kadang ini yang jadi krusial juga gitu untuk sebuah hubungan. Kalau kita belum cukup bisa mumpuni ya skillnya ini, wah akan beresiko pasangan kita juga makin babak belur gitu ngadepinnya gitu. Karena apa-apa kita udah langsung aja tuh lempar-lemparin ke pasangan kita gitu kan, ngamuk-ngamuknya ke orang yang mungkin nggak berbuat salah juga gitu sama kita sendiri. Nah ini yang kita perlu pahami gitu. Jadi selain itu juga kita bisa mengambil keputusan ya. Kadang-kadang pasangan itu juga beresiko tinggi untuk berkonflik karena mungkin salah satunya cukup ragu gitu ya kalau ngambil keputusan atau bahkan kesulitan mengambil keputusan, sehingga tadi balik lagi ada salah satu peran yang akhirnya lebih dominan. Padahal konsep menikah itu it takes two to tango teman-teman, nggak bisa cuma satu doang ya, jadi berat nanti ngejalaninnya. Jadi harus keduanya nih mau saling berbagi, saling respect, saling mencintai, saling setia, saling berkontribusi. Jadi nggak bisa salah satu pihak aja yang punya peran lebih besar. Meskipun menikah itu nggak ada rumusan pasti, nggak selalu 50-50 ya. Iya. Kadang kan kita ngarep nih, gue kasih lu 50, lu juga kasih gue 50. Nggak selalu. Kadang ada kalanya pasangan kita kasih 80, kita 20, atau mungkin sebaliknya, kita kasih 80, pasangan kita 20 gitu. Tapi yang jadi berat itu kalau polanya ini tuh berulang terus-terusan gitu. Ini yang mungkin akhirnya membuat hubungan itu juga beresiko tinggi, tidak baik-baik saja. Jadi it's fine gitu ya, kita ada momen-momen di mana lebih besar, naik turun itu tadi, tapi ada dinamika gitu di dalamnya, nggak yang sifatnya terus-terusan seperti itu, karena itu juga menimbulkan kelelahan, burnout juga nanti hubungannya gitu. Oke, berarti penting banget ya untuk melihat kesiapan dari diri kita sendiri. Betul. Betul. Dan teman-teman di sini ada yang sudah siap untuk menikah? Ada yang sedang merencanakan pernikahan? Ada yang mau nanya mungkin? Silakan. Sambil kita buka aja untuk sharing session pada sore hari ini. Kalau yang mau nanya boleh langsung ujung tangan aja. Ada?
Ada yang mau nanya? Sambil nunggu yang Sambil tanya. nunggu yang nanya, betul. Ini aku Lanjut lagi. nyambung nih sama Iya. Widi tadi ya. Akhirnya aku nemu benang merahnya. Iya. Kenapa aku ngerasa kemarin pernikahan aku tuh cukup apa ya, melelahkan gitu Iya. ya bagi aku ya, stressful Betul. banget. Karena sepertinya aku tuh nggak pakai WO, Beb. Jadi Oke. itu salah satunya. Jadi kayaknya kalian perlu mempertimbangkan deh teman-teman. Apalagi yang ibaratnya di keluarga itu baru kalian yang menikah gitu ya. Mungkin orang tua kan belum punya pengalaman nih, mantu tuh kayak gimana gitu kan ya. Kadang akhirnya juga bukan sembarangan ya, ngasal aja gitu. Jadi kemarin tuh ada di momen dimana orang tua aku tuh kita tuh pesen catering nggak di kota yang sama gitu, kita ngambil dari luar kota. Jadi kebayang ya, sampai akhirnya ada truk, kemudian juga pesannya tuh banyak banget karena kita nggak ada yang diajak ngobrol gitu. Dari undangan sekian itu mestinya berapa porsi sih gitu, karena ketakutan orang tua tadi ya. Iya. Orang tua tuh kan makanan Betul, gitu ya. makanan. Nanti kalau tamu datang makanannya kurang, akhirnya tuh terlalu berlebihan gitu pesan porsinya. Jadi segala rupa pesan, akhirnya ya itu tadi ternyata bersisa sebanyak itu ya. Sebanyak itu. Tapi ya alhamdulillah ya, maksudnya kita akhirnya bisa berbagi ke yang lain juga. betul. Cuman itu juga akhirnya bikin kos yang tidak efektif ya Iya. rasa-rasanya gitu, karena mestinya gitu ya, kalau kita pikir-pikir ini bisa nih buat gue jalan kemana gitu kan Iya, ya, betul. atau beli apa gitu kan, tapi Betul. akhirnya jadi ada apa ya, ketidak efektifan tadi gitu untuk masalah ini. Jadi teman-teman boleh deh kayaknya mulai apa ya, nanya-nanya Nanya-nanya, gitu betul. ke WO. Saya rasa itu akan cukup membantu gitu, karena cukup ribet sebenarnya nyiapin nikah tuh. Aku Betul. kebetulan 2 bulan. Wah, Jadi cepet banget. beres hitbah di September, Novembernya saya nikah. Oktober ya Gitu. nikah. Wow. Jadi September lamaran, hitbah, ya September, Oktober, November, iya 2 bulan. Wow. Jadi sebenarnya cukup dar-dar-dor gitu. Nah, itu gimana dari wedding organizer nih? 2 bulan siap? Siap. Siap sih kalau 2 bulan siap. Tapi yang aku mau sharing di sini adalah Ya, gimana? benar melaksanakan pesta pernikahan ya. Betul. Itu tuh perlu efektivitas Nah. dan efisiensi gitu ya. Betul. Betul. Jadi efisien gitu ya, Efisien, secara ya, efisien penting. gitu. Itu tuh sharingnya banyak banget klien aku tuh yang konsultasi yang masalah efisien gitu. Efisien kan nih seperti ini, efisien kan nih seperti ini. Karena nanti jatuhnya nanti bakal boncos gitu. Tadinya mau hemat gitu kan. Ada nih misalnya aku ada pengalaman sharing lah ya, kayak misalnya aku beli sigar sendiri kak. Oh, beli sigar ya? Aku kaget juga gitu. Mau buka ini kali, mau buka MUA, Iya, mau padahal buka kalau galeri. dikonsultasikan gitu ya, Iya. itu banyak salon yang sudah menyediakan tanpa harus cas gitu. Oke. Karena mungkin by the way dia paketnya waktu itu wedding organizer, jadi dia udah siap untuk menikah, booking aku belakangan gitu. Jadi udah ada stikernya, iya Kak, aku beli. Oh alah, aku sempet kaget gitu ya. Boleh preparation, cuman itu menurut aku bukan apa ya, efisien gitu. Karena nanti mau habis itu mau buat apa gitu Iya, kan? betul. Mau dijual kemana gitu kan? Nggak ada yang nggak ada yang mau nampung gitu Iya, kalau betul. sigar sudah pakai gitu kan, kecuali misalnya kalau salon kan dia dirawat, ada perawatannya sendiri Iya, kayak kan gitu dia sih. pun udah punya jaringan. kan. Betul. Itu sih salah satu keuntungan menurut aku ya, tapi pakai wedding planner di awal ketika mempersiapkan pernikahan tuh mencegah hal-hal yang mungkin teman-teman butuh tempat sharing gitu. Karena segala sesuatunya mungkin ya itu balik lagi kadang orang tua yang baru menikahkan anaknya, ini anaknya yang pertama gitu kan, bisa apa ya istilahnya, kita bisa cari jalan keluar yang lebih efisien lah gitu istilahnya, karena itu tugas kita sebenarnya untuk mengefisiensikan budget gitu. Kalau misal kalian misalnya gitu ya, menentukan prioritas bingung gitu, kita juga bisa tuh misalnya contoh gini nih, ada tier-tier sendiri ya untuk vendor tuh gitu. Misalnya kayak yang pertama misalnya yang umum itu prioritasnya misalnya catering gitu kan, yang pertama Iya. misalnya setelah stage itu catering. Nah catering misalnya, Ya tadi tuh biar nggak kelebihan gimana? nah kalau perhitungan biar nggak kelebihan itu
balik lagi kalau rata-rata kan dikali dua. Tapi balik lagi nih identifikasinya sama tamu kalian sebenarnya itu tuh lebih spesifik karena emang ini kelihatannya ribet ya. Tapi kalau misalnya kalian konsultasi sama wedding planner tuh lebih personal gitu, lebih sesuai sama kebutuhan kalian sih, lebih tepatnya kayak gitu sih. Jadi ketika misalnya banyakan dari luar kota, nanti presentasinya pun ganti gitu, secara teknisnya gitu ya. Atau misalnya kebanyakan teman-teman kantor misalnya, nanti itu secara presentasi misalnya kalian teman-teman kantor banyaknya dan kalian misalnya ngadain pesta pernikahan tuh di bukan di weekend tapi di weekday gitu. Nah itu mempengaruhi juga tuh jumlah tamu yang bakal datang gitu. Jadi nggak ada hitungan pastinya terus dikali 2 atau dikali 1,5, itu cuma acuan aja. Tapi nanti secara prakteknya nanti kita lihat juga, identifikasi juga tamu yang terundang tuh karakternya seperti apa nih gitu. Jadi lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi gitu untuk pemesanan catering dan lain-lainnya gitu. Berarti menurut pengalaman Kak Sofi, wedding planner itu penting ya? Penting ya? Penting banget. Jadi teman-teman yang masih bingung, yang mau nikah, gak usah ragu, langsung aja pakai wedding planner dan wedding organizer. Dan karena siap juga untuk konsultasi dulu ya. Ya, jadi tanya-tanya dulu aja gitu. Dan juga mengenai persiapan mental juga memang sangat penting ya itu tadi. Jadi kadang pernah ada nggak pengalaman dari Kak Widi tentang pengantin yang masih ada kesiapan secara psikologisnya tuh kelihatannya kayaknya ini dia, atau pernah konsultasi nggak? Malah sampai kayak, ih kok saya jadi kayak psikolog ya konsultasinya saya gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah beberapa, cuman aku menyarankan nih buat teman-teman nih ya, ini menyarankan banget. Tolong ikuti pre-marriage assessment istilahnya, betul? Konseling itu, karena itu mempengaruhi banget dalam pengambilan suatu keputusan. Karena mempersiapkan pernikahan tuh tingkat stresnya tuh tinggi banget, teman-teman. Tinggi banget. Jadi ibaratnya gini deh, nggak ngapa-ngapain aja, calon pengantin tuh stres gitu misalnya. Diem aja tuh stres gitu. Jadi kayak lagi diem aja kepikiran aku gitu ya. Iya, jadi diem aja kepikiran ini. Diem aja kepikiran ini. Berisik. Otaknya berisik gitu. Makanya benar-benar harus, kalau aku ngajarin ke klien-klien tuh, kalau kalian punya pendampingan profesional itu lebih bagus gitu. Karena pengambilan keputusannya lebih tenang gitu ya, tidak terburu-buru, tidak lebih objektif, betul, tidak impulsif gitu, lebih efisien nantinya gitu. Itu sebenarnya itu sih kalau misalnya itu. Tadi nama tesnya apa Pak Sofi? Banyak sih ya toolsnya, tapi yang jelas kalau kita lakukan konseling pranikah tadi termasuk assessment di dalamnya itu kita akan dapat ya tes kepribadian juga gitu. Jadi untuk membedah personality masing-masing baik diri kita maupun pasangan kita, termasuk tadi ya mitigasi resiko konfliknya seperti apa gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum melakukan pernikahan juga ke profesional ya, pendampingan istilahnya Kak Sofi ya. Betul. Ini aku ada sih satu poin yang belum sempat aku sampaikan ke teman-teman yang ada di sini ya. Kalau kita ngomongin pernikahan, teman-teman, jangan lupa buat kalian cek hubungan pasangan kalian sama keluarganya. Itu penting banget untuk kita lihat. Kenapa? Kenapa hubungan dia dengan keluarganya itu menjadi penting? Karena cara kita mencintai hari ini itu dipengaruhi oleh cara kita dicintai sebelumnya. Salah satunya. Jadi cara kita mencintai pasangan kita, misal gitu ya, partner kita, itu sedikit banyak disumbang oleh bagaimana kita dicintai dulu gitu. Apakah dicintai dengan orang tua kita atau mungkin sama orang dewasa yang membersamai kita. Karena sorry to say kadang nggak semua anak tuh ada orang tua. Dalam artian ada itu
kadang mereka orang tua tentunya ada ya orang tua Iya. biologis, tapi mungkin mereka dibesarkan sama katakanlah kakek nenek atau mungkin dibesarkan sama Banyak. secondary caregiver-nya tadi, sama pengasuh, asisten rumah tangga, atau mungkin sama tantenya, Sama sama tetangganya. uangnya, sama tetangganya ada juga. Ada sama juga ya, benar ya, tetangganya, itu real gitu. ada ya. Ada gitu. Jadi kita perlu tahu dulu. Kenapa? Karena itu nanti akan menyambung dengan yang kita sebut namanya internal working model. IWM kita sebutnya ya di ilmu psikologi. Jadi patternnya, pola kelekatannya pasangan kita, termasuk kita, itu nanti akan terefleksikan bagaimana kita menjalin hubungan sustain ya, panjang dengan dia. Jadi kalau misal kita lihat terlalu banyak dalam tanda kutip trauma tertentu atau luka tertentu, itu nanti kebawa juga gitu. Ketika ini belum selesai, ketika ini masih unfinished business, Oke. belum tuntas Belum gitu, tuntas. belum terproses. Jadi kadang ngikut gitu. Kalau misal dia tumbuh besar di keluarga yang mohon maaf problematik, dysfunctional, dan dia belum cukup aware dengan dirinya, kadang dia juga akan mereplikasi, menduplikasi style-style coping yang dilakukan orang tuanya dulu. Katakanlah mama papanya sering ribut, kabur misalnya, pergi dari rumah, atau mungkin ngediemin pasangan. Nah kadang pola-pola itu juga akhirnya tanpa disadari ketika si pasangan ini belum cukup ngeh gitu ya, biasanya dia juga akan punya resiko ya, kemiripan juga gitu. Jadi dia belum punya bahasanya skill ya, untuk dia bisa Cara menyampaikan, mengatasinya. untuk dia membreakdown apa yang sedang dia hadapi dengan pasangannya saat itu. Karena yang dia lihat memang dari dulu, dari dia kecil, dari dia brojot itu tadi, Iya. orang tuanya kalau berkonflik, ya sudah silent treatment, Silent treatment. gitu. Jadi Betul. belum pernah belajar atau berlatih melihat orang tua ini saling ngobrol, saling memeluk, saling memaafkan. Itu kadang menu-menu itu belum didapat gitu. Nah itu kenapa kadang pasangan pun juga akhirnya kagok gitu, gue kudu minta maaf sama pasangan gitu, karena mungkin tadi itu termasuk ke dalam IWM-nya, internal working modelnya, kaitan dia dengan orang tuanya. Jadi penting ya, mumpung kalian belum pada nikah nih, yang pada mau nikah, jangan tunda buat cari tahu bagaimana relation calon kalian dengan keluarganya. Tapi ingat juga bahwa tidak selalu ketika keluarganya tidak baik-baik saja, dia akan tidak baik-baik juga, nggak selalu. Betul. Karena kapasitas personal itu kompleks, nggak hanya dilihat dari satu sisi aja. Ada banyak faktor lain yang juga menunjang orang ini bisa growing up and level up. Jadi versi terbaiknya dia, meskipun mungkin dia tumbuh besar di lingkungan keluarga yang struggling itu sendiri. Betul. Jadi sama-sama saling menguatkan juga ya. Betul. Sama-sama saling menguatkan, dan itu pentingnya adalah cari tahu pasangan kita seperti apa. Ini kan kalau di Jawa tuh ada bibit, bebet, bobot. Nah ini salah satunya bibitnya ya, bibitnya seperti apa. Tapi kalau bibitnya mungkin kurang baik, tapi bukan berarti dia jadi tidak baik juga, belum betul. tentu. Karena mereka juga melewati fase kehidupan yang mungkin sudah didapat skill-skill itu. Jadi alangkah baiknya memang berkomunikasi dengan pasangan itu harus lebih terbuka ya, Kak Betul. Sophia. Betul. Aku punya case baru nih, belum lama apa nih. Menarik. Ada pasien yang dia datang konsultasi pre-marriage. Jadi si pasangan ini meragukan calonnya gitu ya, ngerasa hubungannya ini nggak secure, mencurigai si cowok ini masih belum move on gitu ya dari mantannya gitu ya. Karena rasa-rasanya yang dia rasakan, yang dia tangkap itu perilaku si cowok ini, si pasangan ini tidak hangat gitu. Maksudnya tidak cukup care gitu, nggak romantis. Nggak romantis. Sedangkan si background cewek ini effort dalam hubungan, nggak mau udahan gitu. Tapi si cewek ini ragu, ini cowok bener nggak sih sama gue gitu kok dia begini, apalagi mungkin tantangannya banyak gitu ya. Dan itu begitu masuk ke ruang konseling, kita coba lakukan assessment tadi gitu ya, kita ngobrol gitu ya, wawancara klinis, ketemu benang merahnya. Ternyata memang keluarga tempat dia besar itu orang tuanya ada si cowok ini, cuman kehangatannya itu memang tidak cukup terasa gitu loh. Jadi ketika mereka romantisme itu tidak menjadi menu hari-harian dia gitu, sehingga bahasa kita mah sebutnya nurturance ya, ngasuh ya, ngasuhnya itu kayak kurang gitu. Akhirnya itu yang membuat si pasangan ini kayak kurang aja tervalidasi gitu. Dan hal ini tuh bukan kok udah habis di situ aja, bisa dilatih gitu. Dengan dengan kesadaran tadi, karena si pasangan udah tahu, oh ternyata kebutuhan cewek aku begini, calon istriku begini, oh ternyata background calon suamiku tuh begini, dia mungkin ada cueknya itu bukan karena dia belum move on gitu ya, tapi karena memang
dia belum latihan, dia belum belajar gimana sih dalam membalas pesan pasangannya. Misal kadang kan cowok singkat ya, pelit banget gitu, ya, enggak, gitu misalkan ya. Sedangkan si cewek mungkin ngarepnya panjang gitu, iya, gitu kali ya, barangkali gitu kan. Nah akhirnya itu jadi evaluasi. Ketika si cowok ini memang dia sudah memutuskan untuk oke, gue mau go ahead sama lu gitu kan. Akhirnya dia juga akhirnya berbenah gitu, memperbaiki hal-hal yang memang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Jadi yang kayak gini tuh nggak masalah. Karena kepuasan pernikahan teman-teman itu berada dalam marital adjustment. Jadi kalian ngerasa puas dalam pernikahan kalian itu ada di penyesuaian kalian dalam menikah itu tadi. Jadi kalau adjustmentnya dalam pernikahan ini nggak jalan, percaya deh bakal ngerasa enak gitu dalam menikah gitu. Itulah pentingnya konsultasi dulu sebelum menikah. Iya betul lah. Salah satunya adalah itu. Betul. Dan di sini ada kesempatan teman-teman buat konsultasi saat ini juga. Ayo, mumpung free. Mumpung ada yang mumpung free benar. Ini saya sukanya yang free ya, iya, gitu. betul. Sama, saya pun juga begitu ya. betul. Yang gratis tadi suka deh ya, apalagi ibu-ibu nih, cewek-cewek calon ibu-ibu. Kan ngeburu diskon juga kan ya, Betul. biasanya kita ya. Betul. Konsultasi nih Boleh, free. teman-teman. Boleh teman-teman. Ada? Bayar Pertanyaan? WO berapa mahal kan ya kalau mau konsul ya. Iya, Mumpung di sini mungkin gratis nih, boleh teman-teman mau nanya apa Mau aja. nanya apa aja, betul, sama psikolog, sama wedding planner dan organizer, silakan. Ada yang mau tanya? Langsung malu-malu kali ya. Atau setelah ini ada nggak open konsultasi ini setelah ini? Dari wedding planner, dari Kawidi ada? Oh ada, boleh. Kak Sofi bagaimana? Kalau gue lebih ke ini kali ya, diskusi supaya ini ya. Harapannya kalau teman-teman nanya di forum bisa jadi proses belajar buat yang Betul, lain. buat teman-teman. Jadi yang lain juga akhirnya semoga dapat insight juga. Betul. Dan kayaknya teman-teman kalau ada yang mau nanya sekali lagi boleh, silakan. Bisa mau nyeritain temannya, teman aku tuh begini loh kak. Padahal sendirinya. Boleh banget, boleh. Kemarin teman aku cerita, katanya dia mau nikah, Iya. tapi cowoknya gini-gini Iya, gini. boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. It's fine. Ada? Boleh. Boleh, Oke, boleh. keren Itu nih. dong, ya Tepuk Mama. tangan Boleh. dulu dong. Tepuk tangan dulu dong buat kakaknya. Boleh kakak dengan siapa, dari mana, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Siva dari Jaga Satu, perwakilan dari Nakido Cirebon. Ini masuknya cerita pribadi sih ya. Boleh banget. Maaf ya jadi malu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangan untuk Kak Syifa. Itu beliau curhat ya. Kalau misalkan pernah ada kejadian gak enak, kenalan sama cowok dan ternyata jadi second choice. Oh. Dan bagaimana menghadapinya karena beliau ternyata punya trauma ya. Nah, itu bagaimana Kak Sofi? Silakan. Iya, luar biasa ya. Ini yang pertama mungkin ya yang bisa saya sampaikan, kita harus banyak-banyak bilang alhamdulillah ya. Karena ketahuan bajigurnya itu, sorry nih ya, itu di awal gitu ya, kebayang kalau misal kita kecolongan kali ya, kecolongannya pas udah terlanjur kitanya juga hitbah atau bahkan mungkin sampai kita menikah. Ternyata banyak juga loh pasien-pasien yang mereka udah terlanjur menikah, ternyata dia sudah menikah sama orang lain duluan gitu. Nah ini yang cukup sering terjadi juga. Nah itu juga tentu menimbulkan resiko ya, tadi seperti yang udah disampaikan sama Syifa ya, jadi ada trauma, ada trust issue, itu hal yang saya rasa normal gitu ya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang kita sendiri belum mampu handling. Tapi nextnya setidaknya nih ya, yang perlu atau bisa kita lakukan adalah pertama nih, kita harus sadari dulu, kita evaluasi dulu apa sih yang membuat aku kemarin mungkin jadi dalam tanda kutip ya kecolongan gitu. Apakah mungkin aku kurang banyak membahas hal A, hal B, hal C, itu perlu ada breakdownnya dulu gitu ya. Karena lagi-lagi dan perlu dicek juga, kok akhirnya jadi ketahuan gimana nih, apakah si cowok ini yang menceritakan dengan jujur atau mungkin ada hal-hal yang kamu rasa itu janggal dan kamu cari tahu, kamu gali gitu kan ya. Itu harus dicek. Karena bahayanya kalau kita mengeneralisasikan, menyamaratakan pengalaman kita sebelumnya, oh aku udah pernah dibohongin sama orang, berarti cowok-cowok ini bajigur semua misalnya, nggak gitu juga konsepnya. Karena nanti kalau kita punya klaim itu, punya skema itu dalam
pemikiran kita itu akan merugikan diri kita juga. Karena faktanya ya people itu macam-macam gitu kan ya, manusia itu nggak selalu sama gitu. Cuman yang membuat kita pada akhirnya bisa lebih dalam tanda kutip tahu rumusan tepat tadi ya tentang bagaimana kita tahu dulu diri kita ini bagaimana ketika menjalin relation sama orang lain. Apakah ada indikasi aku cukup impulsif ketika kenal sama cowok misal. Jadi dalam artian impulsif itu cepet untuk percaya sama dia misalnya. Ini harus kita lihat juga. Karena memang ada kalanya kita perlu tadi ya waktu, perlu proses untuk memproses dan mencerna gitu ya. Kenal sama orang baru, kita lihat dulu. Karena kalau kita cukup tergesa-gesa tadi, khawatirnya kita jadi termanipulasi gitu kan. Jadi nggak apa-apa, ini pengalaman yang sangat berharga. Toh pada akhirnya memang kita nggak bisa mengontrol dan mengendalikan perilaku orang. Saya memahami pasti kamu nggak akan nyaman ya di stalkingin terus gitu kan sama ceweknya. Tapi at least kamu sudah memilih jalan yang benar gitu. Karena di sini salah satu hal yang membuktikan bahwa diri kamu tuh sangat keren dan berharga. Kamu nggak mau untuk menjadi sebuah pilihan gitu kan ya. Ya kamu maunya yang dipilih gitu kan ya, bukan option gitu. Jadi itu salah satu poin, turning point yang bisa kamu ingat, kamu highlight di diri kamu supaya kepercayaan diri, supaya keyakinan atas hubungan itu bisa pulih pelan-pelan. Jadi nggak apa-apa, tinggal kita sekarang pahami lagi, aku tuh dalam menjalin hubungan pengennya pasangan yang seperti apa, itu harus kamu tahu supaya ketika nanti kamu kenal sama orang lain, kamu bisa lebih selektif lagi. Jadi nggak semuanya ada orang baik, ada orang yang seolah-olah kayak sayang banget, kita langsung percaya gitu. Nah itu bisa terminimalisir. Karena sekarang banyak ya bajigur-bajigur bertebaran gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus lebih berhati-hati. Itu sih kalau dari sudut pandang saya ya. Jadi hati-hati, tapi kalau sudah merasakan itu, karena alhamdulillah bersyukur karena dijauhkan Taunya dari di hal-hal yang awal mudah gitu atau di ya. awal. Kalau tahu di Jangan akhir, terlambat. iya lebih bahaya lagi ya. Nah, pernah nggak sih kalau dari segi wedding planner nih ada yang rencana mau nikah, terus tiba-tiba gagal nikah tadi, ya? Atau pernah? Oh ternyata, ya dengan berbagai alasan ya. Ada nggak? Pernah nggak kejadian Aku kayak beberapa gitu? kali ya. Tenang Kak Siva. Kak Siva tidak sendiri. Jadi untungnya alhamdulillah belum sampai ke tahap serius ya, untungnya Iya. ya. Belum Karena- sempat DP ya. Iya. Bahkan ada pengalaman aku udah DP ya, udah DP gitu. Belum terlaksana pernikahannya gitu ya. Itu Belum terlaksana tuh gimana? Belum terlaksana tuh belum jadi, belum ijab kabul belum Belum tuh. ijab kabul. Iya, baru DP doang nih. Baru DP doang ke kita ke Tapi nggak jasa jadi. kini bagi iya. Oh. Ke jasa kini bagi plannernya gitu. Gak jadi tuh. Ya kan ada suatu masalah gitu ya. Emang rata-rata beberapa kali aku ngadepinnya ya cowok bajigur sih, sorry ya, itu saya. Ada yang beberapa kali gitu ya, misalnya nggak banyak sih sebenarnya itu case-case kecil, maksudnya itu case-case langka lah istilahnya, kayak 1:1000 deh, nggak banyak, tapi beberapa kali ada yang seperti itu. Itu bagaimana kalau dari kini pagi? Kalau udah DP nih, udah DP ya, itu gimana? Apa suruh balik lagi atau kalau gimana? dari aku tuh kita dari tim kini pagi kita sepakat untuk bersama gitu, bersama teman-teman yang misalnya udah DP nih, itu kan mengalami kemalangan lah istilahnya ya. Iya. Kita mencoba untuk berkompromi yang udah DP jasa ke kita, jasa wedding planner atau wedding organizer, selama bukti pembayarannya masih ada, itu nggak apa-apa, di cancel tanggalnya aja. Wah. Tapi itu DP tetap masuk, tapi tidak dikembalikan, tapi tidak hangus, Tidak misalnya hangus. gitu. Mau dipakai kapan aja, misalnya nanti kan, betul, itu kan penyembuhan lukanya lama ya, gitu. Kita juga nggak mungkin lah mengambil kesempatan gitu ya. Berdasarkan diskusi ya, kita di satu tim kini pagi itu punya kebijakan bahwa nggak apa-apa ini DP masuk, nggak apa-apa, kita tetap bekerja sama, tetap bersamai dengan kalian gitu untuk mempersiapkan pernikahan. Nanti kita tunggu lagi kalian di babak bahagia berikutnya. Pernah seperti kejadian itu. nggak? Pernah. Nah, Pernah. itu gimana? Jujur, kalau aku bukan secara profesional ya sayang, aku kan ada bingung untuk menanggapi berita kesedihan seperti itu ya. Yang pasti
Aku sih cuma siap sebagai pendengar saja gitu. Kalian istilahnya melakukan step berikutnya agar lebih tepat dan akurat, ya tetap profesional sih kalau menurut aku ya. Karena kita sebagai istilahnya teman hanya bisa sebagai teman cerita kalau kasusnya seperti itu ya. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau aku pernah kayak gitu dan aku cuman bisa menyarankan gitu Iya. untuk teman-teman langsung cepat segera minta pertolongan profesional kalau Iya. merasa keterpurukan. Terburukan gitu. ya. Tapi itu pengantinnya jadi nikah dini pagi. Jadi. Oh, setelah berapa lama? Itu 2 atau 3 tahun gitu. 2-3 tahun Ah. dan masih tetap diterima dan diberi Iya, akang loh. betul. Boleh tepuk tangan dulu dong. Makasih. Iya. Dan itu dia ya, memang yang namanya musibah tuh nggak ada yang tahu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal itu, tentunya langsung konsultasikan ke yang profesional. Kalau secara mental ke psikolog, kalau misalkan secara persiapan acara boleh langsung ke wedding planner atau vendor-vendor yang terkait. Nah, teman-teman, kita masih buka satu pertanyaan terakhir. Oh, boleh, silakan. Kakaknya. Dari tadi kayak udah antusias ya saya lihat ya. Boleh kakak dengan siapa dan dari mana? Halo, saya Avi dari Sumber. Kebetulan saya kliennya Bu Sofi juga. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, saya mau mungkin agak melipir ke tetehnya yang tadi. Jadi ada teman saya juga ya, teh Bu gitu. Skeptis sama pernikahan menurut sisi psikologis wajar apa enggak? Satu itu, terus second choice mungkin agak melipir ke situ. Boleh nggak sih sebenarnya kita sebagai perempuan atau mungkin laki-laki juga sebenarnya punya second choice dalam hubungan? Itu aja mungkin bisa dijawab. Boleh, terima kasih. Boleh tepuk tangan dengan Kavi, boleh? Karena memang kita kan sejatinya manusia itu pembelajar ya, pembelajar mulung. Jadi proses second choice tadi yang dimaksud bisa jadi lebih kepada kita sedang mencoba mencerna dan memproses siapa-siapa yang memang benar-benar match sama kita. Selagi kita belum dalam ikatan yang sah, I think it's fine gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Karena memang kita belum milik orang secara officially gitu ya. Karena dalam kalau mungkin agama Islam ya, yang saya tahu ketika udah dihitbah gitu, misal ketika sudah dilamar, untuk kita menerima lamaran orang lain itu ya harus selesai dulu dong lamaran yang sebelumnya. Tapi kalau konteksnya ini kita masih belum ke arah sana, kita masih PDKT, ya saya rasa nggak masalah gitu. Untuk kita mungkin tadi ya mengenal orang lain lebih banyak. Itu kenapa sebenarnya kita perlu tahu batasannya tadi loh. Kita perlu paham persepsi kita tentang sebuah hubungan dan komitmen itu seperti apa. Karena ini beresiko juga untuk kita akhirnya dalam tanda kutip ya, sorry ya, ngejahatin orang lain gitu. Misal kita lagi deket sama orang, tapi kita nggak punya closure-nya ya, maksudnya nggak benar-benar menyatakan bahwa kita hanya akan menjalin hubungan sama dia, misal, artinya berkomitmen gitu. Itu it's fine gitu ya, saya rasa untuk kita kenal dia, kenal orang lain, nggak ada masalah. Tapi beda cerita nih, kalau misal kita mungkin saat itu sudah mengklaim gitu ya bahwa gue mau sama lu nih, tapi akhirnya kita mau sama yang lain. Nah ini juga akhirnya kan kita mempermainkan gitu ya, ada manipulasi juga di dalam situ. Nah hal-hal ini sih yang menurut saya kurang etik aja gitu, kurang tepat lah, karena khawatirnya nggak cuma kita merugikan diri kita, tapi kita juga merugi orang lain gitu, merugikan orang lain gitu. Karena bahasanya bermain dua kaki itu melelahkan gitu ya sebenarnya. Jadi better memang kita dari awal perjelas posisinya ada di mana gitu. Jadi aku lagi dalam proses mau ta'aruf katakanlah atau mencari calon atau pasangan yang tepat gitu. Jadi ada kemungkinan aku tidak hanya dekat sama kamu, ada kemungkinan aku juga akan dekat sama banyak teman yang lain atau laki-laki yang lain gitu. Dalam proses aku sedang mencari pasangan yang tepat tadi, itu akan lebih fair ya saya rasa gitu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait orang yang skeptis gitu ya sama pernikahan, it's fine saya rasa, karena itu tentang value ya, tentang nilai, tentang keyakinan secara personal. It's okay gitu. Bahkan ada juga orang yang mungkin memilih untuk child free atau bahkan tidak menikah. Sama sekali. It's okay gitu. Karena tiap orang itu punya size-nya masing-masing teman-teman. Ini yang harus kita ingat. No one
fits at all, no one size fits at all. Jadi nggak satu ukuran itu bisa kita pakai di semua orang dengan cara yang sama gitu. Jadi kalau khasnya pendekatan ilmu psikologi itu kita sering menyebutnya tailor made ya. Jadi kita pakainya tuh ukuran tubuh kita yang ya sama gitu. Itu ketika dia punya nilai dan dia menyalahkan yang lain. Nah ini yang saya rasa tidak cukup bijak gitu ya. Jadi menganggap hal-hal lainnya itu salah, yang paling benar pikiran dia. Nah ini yang mungkin jadinya apa ya, merugikan gitu sih. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Itu kan proses. Dan lagi-lagi manusia itu bertumbuh kok. Manusia itu dinamis. Ada kalanya mungkin saat ini kita masih merasa capek, merasa nggak cukup yakin dengan hubungan itu sendiri atau mungkin dengan pernikahan gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin nanti siapa yang tahu, who knows gitu ya. Next month atau mungkin tahun 5 tahun ke depan gitu ya, barangkali kita ada sebuah momen tertentu yang akhirnya membuat kita jadi terefleksikan atau belajar, oh ternyata menikah fine juga ya, oh ternyata menikah seru juga ya, ternyata aku juga butuh ya, misalnya kita jadi berubah, kita nggak tahu gitu. Jadi let it flow saya rasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Yutini, asal saya dari Sumatera. Di sini saya mau tanya dong Kak, dari banyaknya kasus-kasus di sosial media maupun di rekan-rekan kita juga gitu, banyaknya pernikahan yang gagal yang kayak gitu tuh. Dan untuk kita yang masih lajang tentunya, bekal apa sih Kak yang harus kita paling penting, bekal apa yang paling penting harus kita pelajari dulu, persiapkan dulu sebelum pernikahan itu. Gimana sih Kak bekalnya? Terima kasih. Terima kasih kakak. Ya, bekalnya apa sih? Tepuk tangan dulu boleh. Oke, makin gelap makin seru ya. Luar biasa ya, teknologi, informasi masif banget gitu. Yang utama dan paling saya rasa esensial adalah kenali diri kamu sebaik mungkin, sedalam mungkin. Itu penting, nomor 1. Semakin kamu kenal diri kamu paham diri kamu akan mudah untuk kenal dan paham pasangan kamu. Itu menurut saya hal yang paling menjadi inti lah ya. Karena orang-orang ini yang banyak dia terjebak di toxic relationship, yang dia tertipu atau termanipulasi, itu kalau digali, dicek akarnya, dia tidak cukup paham diri dia gitu. Dia tidak cukup tahu apa yang dia butuhkan dalam hubungan itu sendiri, sehingga kadang milih pasangannya itu nggak tepat, nggak pas. Jadi mungkin dia butuh pasangan yang mau mendengarkan pas lagi berkonflik ya, yang mau merespon, yang mau berdiskusi. Tapi karena dia tidak cukup paham gitu ya dengan dirinya, akhirnya dia salah nih, milih pasangan justru yang silent treatment. Jadi kalau pas ada masalah malah ditinggalin atau malah didiemin, diabaikan. Nah akhirnya nggak ketemu, kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah ini yang akhirnya membuat hubungan tadi beresiko tinggi untuk adanya perpisahan salah satunya. Atau mungkin kita nggak cukup paham diri kita punya katakanlah bahasa cinta physical touch. Kita suka banget nih dipeluk-peluk, ledotan gitu ya, dicium-cium misal. Karena kita tidak cukup paham dengan kebutuhan kita, dengan diri kita, akhirnya kita milih pasangan yang mungkin juga akhirnya tidak memenuhi itu gitu. Nggak nyambung bahasa cintanya misal, nggak tahu kita maunya diapain. Karena mungkin tadi komunikasinya juga nggak cukup berjalan dengan baik gitu. Akhirnya yang tadinya masalah ini bisa terselesaikan, bisa ketemu jalan tengahnya, tapi karena tadi di awal kita tidak cukup lihai, punya skill dalam memahami diri kita kewalahan juga. Kudu gimana nih gue, pasangan gue kayak kanebo kering banget, gue pengen banget dipeluk-peluk tapi gue dianggurin nih, didiemin gitu misal. Nah ini jadi masalah juga. Dan gak banyak, sorry to say, sekarang orang yang berselingkuh itu gak cuma laki-laki, perempuan juga banyak gitu yang datang ke ruang konseling gitu ya, karena dia merasa tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya maupun mungkin seksualnya, akhirnya dia mencari partner lain. Ini udah gak jarang gitu, banyak banget gitu. Makanya hal-hal seperti ini kita perlu mitigasi dari awal, kita antisipasi dari awal dengan cara tadi pahami diri kalian sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, baik dari segi personality kalian, personal naratif kalian, value kalian gitu ya, termasuk motivasi kalian menikah itu apa, itu harus ada gitu. Karena kalau nggak sevisi misi dalam menjalani pernikahan, ya tadi beresiko untuk
bubar jalan. Jadi kalau mau kenalan sama cowok, cek dulu, lu nikah maunya apa nih? Pandangan lu tentang menikah tuh apa sih sebenarnya gitu. Lu sukanya apa? Lu pengennya punya ekspektasi apa dalam pernikahan misalnya. Terus lu memandang pernikahan itu sendiri sebagai apa gitu. Mungkin ibadah juga perlu untuk dicek. Menurut lu ibadah tuh atau beragama tuh kayak gimana sih gitu? Karena ini tentang nilai lagi-lagi. Kalau kita menganggap sebuah religiusitas itu sebagai hal yang mungkin jadi pilar utama, tapi partner kita tidak merasa seperti itu, kadang itu juga jadi hal yang menjengkelkan gitu loh. Misal kitanya rajin beribadah, partner kita dia tidak cukup bertanggung jawab dengan agamanya. Jadi dia misal kalau di muslim ya, kita kan 5 waktu tuh wajib ya, tapi kita nggak menjalani itu mungkin pasangan kita juga jadinya kesel kan ya. Kok gue beribadah dia enggak sih, terus anak-anak jadinya bingung lihatnya. Nah, hal-hal ini tuh akan bisa kita antisipasi di awal dengan kita paham tadi nilai kebutuhan kita apa, diri kita bagaimana, supaya orang yang mendekat ke kita pun itu juga terseleksi dengan sendirinya gitu kurang lebihnya. Seperti itu Kak. Bagaimana Kak? Aman? Ya, karena kebanyakan gini yang sering muncul juga, pasangannya people pleaser karena dia tidak cukup mencintai dirinya, jadi harus ngikutin standar orang lain supaya diterima, supaya disayangi. Akhirnya cowok-cowok yang ngedeket itu juga bersyarat mencintai dia. Padahal kan kita pengen dicintai secara ugal-ugalan ya nggak Iya, sih? betul. Kan kita pengennya dicintai juga tanpa syarat gitu. Apa adanya diri kita ya sudah dia bisa menerima. Tapi karena dari awalnya kita pas kenal dia, kita tidak menjadi diri kita apa adanya, kita memposisikan menjadi sosok-sosok yang memang diinginkan dan dicintai. Akhirnya pada saat menikah kita kewalahan sendiri. Kok gue harus berkorban terus ya? Kok gue harus jadi seperti ini dulu ya supaya gue dapat cinta dari dia misal? Karena memang dari awal kitanya sendiri mungkin belum cukup paham diri kita, belum cukup menerapkan kebaikan-kebaikan ke diri kita. Jadi akhirnya yang nempel nih teman-teman, sebenarnya ini cukup banyak ya terjadi ya. Kalau kita melakukan hal baik, kita mencintai diri kita dengan cara yang baik, magnet itu pun bakal nempel ke diri kita. Orang-orang yang dekat sama kita itu juga orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang mencintai kita dengan cara yang baik pula, karena kita sudah memulai itu dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi coba dulu deh, eksperimen dulu. Kalau masih insecurean kadang, coba belajar untuk lebih percaya diri. Masih suka nggak asertif, suka nggak enakan nolak, belajar untuk lebih asertif. Belajar untuk bisa ngomong, sorry ya gue nggak bisa, kayaknya next time deh. Sorry ya gue nggak nyaman dengan hal ini, kita bahas yang lain ya. Belajar itu dulu supaya nanti orang-orang yang deket ke kalian, yang masuk ke kehidupan kalian juga orang-orang yang bisa respectfully dan paham batasan kalian gitu. Iya betul. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Sofi, ini Kak Widi dan teman-teman. Boleh mau nambahin dulu? Kalau dari aku ya, pelatihan ini deh, pelatihan mempersiapkan pernikahan, diskusi ini. Kalau misalnya nih udah kenal sama diri sendiri gitu, udah kenal sampai sejauh mana nih kenal sama pasangan gitu ya, coba dicek kesamaan tentang gimana caranya memutuskan suatu konsep pernikahan gitu misalnya. Itu ininya apakah alot kan diskusinya gitu ya, apakah laki-lakinya manut-manut aja tapi cuek gitu kan, apakah ceweknya ya udah gimana ibu mertua, nanti tuh kelihatan gitu. Nanti kalau misalnya jalannya seperti itu, mulai tuh kalau ada tanda-tanda seperti itu lebih baik diperbaiki gitu. Iya. Untuk komunikasinya. Kalau dari aku sih ngeliatnya dari situ ya, dari mempersiapkan pemilihan konsep aja dulu gitu. Kalau dari persiapan pernikahan ya mas. Gitu. Iya oke. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Widi dari Unipan Wedding Planner. Dan ini udah penghujung acara ya. Nanti kalau mau lebih lanjut boleh hubungi Kak Sofi, mungkin nanti dilanjut ke di mana? Praknya Medimas ya, di Medimas, atau juga nanti hubungi Kak Widi dari Kini Pagi Wedding Planner. Setelah ini sih Kak Widi masih bisa ya open ya kalau mau konsultasi langsung. Nah sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, terakhir deh dari Kak Widi dan juga Kak Sofi, bagaimana menurut
teman-teman, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang punya anak. Untuk teman-teman audiens nih atau teman-teman yang lain yang lagi dengerin juga, ini yang lagi merasa tertekan sama ekspektasi sosial soal pernikahan tuh, ada tips atau bagaimana dari pandangan kalian ya, dari Kak Sofi dan Kak Winnie? Boleh Kak Sofi dulu. Oke, terima kasih. Mungkin ini pesan buat kita semua ya, Iya. termasuk yang udah menikah pun nggak masalah gitu ya. Bareng-bareng kita sadari bersama bahwa proses atau perjalanan pernikahan itu perjalanan yang personal gitu ya. Jadi cukup fokus sama diri kalian dan mungkin pasangan kalian. Kalaupun saat ini belum ada pasangan, ya sudah fokus sama diri kalian, karena ketika kita salah dalam meletakkan sebuah ukuran atau standar gitu ya, kita melihatnya hal eksternal atau orang lain, itu akan sangat merugikan sebenarnya buat diri kita. Jadi lagi-lagi jangan mudah untuk melihat orang-orang di sekitar kita untuk menjadi patokan atau standar kehidupan pribadi kita, khususnya masalah pernikahan itu sendiri, karena ini memang amat sangat personal. Dan supaya perjalanan personal ini bisa dibilang aman ya, meskipun nikah tuh nggak mungkin nggak ada masalah. Betul. Pasti akan selalu ada masalah, tapi yakinlah dengan kalian berani memutuskan mengambil langkah dewasa sebagai orang yang tadinya memilih untuk menikah gitu ya, maka di situ pula akan ada tahapan baru, proses belajar untuk kalian bertumbuh gitu ya, jadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena memang menikah itu bagian dari tantangan kehidupan. Jadi get ready with yourself supaya kalian juga ready untuk menghadapi kehidupan kalian bersama dengan partner kalian selanjutnya. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kak Sofi. Boleh ya, nanti kita berjejaring teman-teman, saya aktifnya di sosial media, nanti boleh, nanti kita barangkali ada yang mau nanya karena masih malu nanya di sini, Iya, betul. boleh nanti kalau mau nge-DM insya Allah saya akan balas. Gitu, terima kasih. Dari Kak Winnie bagaimana? Tambahan dulu dari Kak Sofi, praktiknya di mana Kak Sofi? Sejauh ini saya masih praktik di Medimas aja teman-teman, tapi memang kadang ada beberapa yang klien itu merasa pengennya di mana gitu ya, kita juga menerima kok layanan gitu. Jadi misal pengennya di kafe dong atau di tempat lain gitu ya itu bisa menyesuaikan gitu. Tetap tapi dengan batasan tertentu ya gitu tentunya. Tapi yang lebih aman saya saat ini hanya praktiknya di Medimas aja, tidak di tempat lain. Di Medimas, silakan hubungi langsung ke Medimas atau melalui Instagramnya Kak Sofi. Dan silakan terakhir dari Kak Winnie. Dari saya, nyambung dari tadi obrolannya Kak Sofi tadi, intinya kenali diri, siapkan diri, karena sebuah pernikahan itu sebuah perjalanan yang panjang, diawali dengan persiapan pesta pernikahan yang begitu berkesan begitu ya, dengan ijab kabul yang diamini oleh seluruh malaikat. Jadi disiapkan betul-betul gitu, ini sebuah ibadah panjang gitu ya. Jadi kalau menurut saya siapkan diri, matangkan hati gitu, karena dari proses untuk menyelenggarakan pernikahan aja kita bisa tahu kita tuh udah siap apa belum gitu sih sebenarnya. Lebih ke situ sih kalau aku ya, balik lagi. Jadi sama, ini bukan perlombaan, nggak usah khawatir bakalan kayak gimana, karena yang tahu takdir itu semua udah diatur gitu. Kita di sini yang dikerjakan hanya tinggal berusaha aja gitu. Nah, nanti teman-teman di sini kalau misalnya masih malu-malu nih misalnya untuk konsultasi tentang pesta pernikahan, aku masih standby di sini nanti sampai jam sekitar, kalau aku sampai jam 7. Nanti barangkali ada yang mau nanya-nanya boleh langsung colek-colek di sebelah sini. Nanti atau kita bisa DM juga via jejaring sosial media, di Instagram juga boleh, @widibatubara boleh. Terus sama di langsung ke Kini Pagi Planner-nya juga boleh. Nanti langsung terus sambung ke WA aku. Iya. Ada diskon nggak nih? Dengar-dengar katanya ada diskon untuk yang ada booking bulan ini atau bagaimana gitu? Aku ada program ini nanti sama Kak Sofi lagi godok untuk bundling untuk menjaga tetap sehat mental. secara mental.
untuk mempersiapkan pesta pernikahan gitu. Nanti kita posting deh di IG nanti seperti apa programnya. Oke, jadi dengan bukit ini pagi nanti ada konsultasi sama Kak Sofi juga, begitu ya kurang lebih ya, ditunggu aja. Kalau misalkan ada diskon khusus nggak buat yang mau booking atau hari ini mungkin atau bookingnya bulan ini gitu? Oh, pantengin aja. Pantengin IG-nya Oh, gini pagi. pantengin aja. Ada pastinya. Apalagi yang Ada. konsultasi hari ini nggak apa-apa ya. Betul. Ya, nanti dicatat, bisa dicatat Iya. dulu ya. Oke, boleh. Terima kasih buat Kak Widi dan Kak Sofi. Boleh tepuk tangan untuk keduanya. Luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di 7 Coffee pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih buat 7 Coffee, terima kasih untuk Kini Pagi Wedding Planner, dan terima kasih juga tentunya untuk Montoya yang telah bersama-sama menyelenggarakan acara khususnya untuk 7 Coffee di Suara Taman Volume 3. Dan setelah ini ternyata masih ada Suara Taman volume berikutnya dengan Kak Sofi lagi, mungkin bisa jadi. Tunggu saja di IG-nya 7 Coffee dan juga Kini Pagi Wedding Planner. Nanti juga akan ada, oh ya, yang sudah siap ada ya kalau nggak salah ya, dari 7 Coffee dan Kini Pagi Wedding Planner itu di tanggal berapa? 8 ya, Kabupaten. Di tanggal 8 Agustus nanti ada Suara Taman volume 4. Nanti akan ada kurang lebih seperti ini dengan narasumbernya siapa, tungguin aja, pantengin aja di Instagramnya 7 Coffee dan juga Kini Pagi Wedding Planner dan Organizer. Terima kasih sekali lagi Kak Sofi dan Kak Widi atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kini Pagi Wedding Planner, Montoya dan juga 7 Coffee. Saya Arfan Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berbahagia, jangan takut nikah ya. Nikah itu menyenangkan, boleh konsul dulu, pasangan kemudian gitu ya. Terima kasih. Silakan melanjutkan teman-teman aktivitasnya. Thank you.